Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo warga belajar paket C kelas 10 PKBM Sinar Mentari dimanapun Anda berada. Kita akan belajar mapel sejarah peminatan. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar modul 1. Di modul 1 ini kita belajar mengenai dari masa lalu untuk masa depan. Dari materi masa lalu untuk masa depan ini ada dua materi pokoknya yaitu 1. Bercermin dari masa lalu. 2. Mencoba meramal masa depan. Dalam pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai bercermin dari masa depan. Pernahkah Anda membayangkan hidup di zaman saat ini, di mana semua bisa diatur dalam genggaman tangan Anda? Bagaimana telepon genggam yang semakin kecil ukurannya memiliki fungsi yang semakin banyak? Bagaimana internet yang tidak terlihat dapat menghubungkan orang dengan berbagai kepentingan serta menyediakan sumber data yang tidak terbatas? Kita mungkin tidak pernah menyadari, atau bahkan tidak peduli, bahwa kemudahan akses menggunakan internet yang kita rasakan ini tidak dengan serta-merta. Pengembangan internet sudah dirintis lebih dari 30 tahun yang lalu. Tahapan pengembangan internet berikut ini dapat memberikan pengetahuan bagi Anda bagaimana usaha mereka untuk membuktikan kepada dunia bahwa temuan mereka penting. Kasali, 2017. 1. Internet gelombang pertama 1985 sampai 1999 from zero to one. Dirintis oleh Jobs, Gates, Cass, Moore, Scott McNealy. Groove berusaha merealisasikan pemikiran TOEFL era dengan menghasilkan produk-produk untuk membuka akses internet. Produk yang dihasilkan berupa perangkat lunak dasar, modem, mikroprosesor, perangkat keras, dan jejaring yang menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Media saat itu mencemooh karya mereka dengan pertanyaan, bagaimana cara kerja alat ini? Siapa yang membutuhkannya? Produk internet gelombang pertama ini hanya digunakan terbatas oleh pionir dan pehobi. 2. Internet gelombang kedua, 2000-2015 aplikasi dan komersialisasi. Pada tahapan ini, konektivitas sudah terbentuk yang ditandai dengan semakin kuatnya mesin pencari, Google. Melalui Google, memperkuat komunitas dunia dalam mengorganisasi realitas dan membentuk identitas melalui akses informasi yang disediakannya. Pada era ini juga berkembangan media sosial atau jejaring sosial yang menghubungkan berbagai manusia di seluruh belahan dunia melalui dunia maya melalui video, permainan, peta, perjalanan, dan komunikasi. Fasilitas ini diintegrasikan dalam smartphone pertama kali oleh Apple. Selain layanan pencarian data, Google juga meluncurkan e-commerce pada era ini. Pada era ini kita mengenal Mark Zuckerberg, Larry Page, Jack Ma, Kevin Systrom, Chad Hurley, Steve Chang, Jawed Karim, Tim Cook, dan Sergey Brin. 3. Internet gelombang ketiga, 2016 sekarang era Internet of Things. Pada era ini, internet sudah menjadi milik publik dan diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keagamaan, perdagangan, dan bidang lainnya. Penggunaan internet pada bidang-bidang tersebut membuat layanan yang ditawarkan beragam dan kompetitif. Selain penggunaan untuk hal-hal positif, penggunaan untuk hal negatif juga seiring sejalan. Beberapa kegiatan negatif seperti kriminalisasi, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan kejahatan lainnya juga menjadi semakin berkembang menggunakan internet. Melihat perkembangan internet dari awal sampai saat ini, kita bisa membayangkan akan seperti apa internet digunakan pada masa berikutnya. Bisa saja, karena internet sudah memasuki banyak bidang kehidupan manusia, maka sebagian besar manusia justru akan tidak lagi menggunakan internet. Dan menjadi masa internet dihancurkan untuk selanjutnya digantikan dengan sesuatu yang baru. Atau sebaliknya justru penggunaan internet semakin masif, sehingga orang tidak lagi perlu meninggalkan rumah untuk bekerja atau belajar. Orang bisa bekerja atau belajar dari rumah menggunakan fasilitas internet.
Kendaraan dan mesin-mesin dikendalikan dari jarak jauh menggunakan fasilitas internet. Dengan adanya dua kemungkinan penggunaan internet di masa depan, Anda sudah dapat membayangkan bagaimana kehidupan di masa depan, serta apa yang harus Anda siapkan. Bila masa depan adalah era kehancuran internet, maka kehidupan masa depan akan kembali seperti masa lalu di tahun 1980-an, masa ketika internet belum ada. Maka di sini kita harus menyiapkan diri untuk dapat bekerja dengan menggunakan tenaga secara lebih efisien. Sebaliknya, bila masa depan adalah keberlanjutan era Internet of Things, maka kita harus mulai menyiapkan diri untuk lebih mengasah kemampuan analisis dan bernalar, serta mempelajari teknologi yang lebih canggih agar dapat menjadi orang yang mengendalikan internet sesuai dengan kebutuhan kita, bukan menjadi orang yang dikendalikan oleh internet. Saya kira sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.